Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Siva, salah satu dari kelompok 5 Fikih Ibadah, ingin membacakan materi yang berjudul Sholat. Yang pertama, A. Pengertian sholat. Pengertian sholat dari bahasa Arab yaitu as-sholah. Sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara terminologi atau istilah para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya, ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya atau meridhoinya hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua-duanya. Sebagaimana perintahnya dalam surat Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan didirikannya sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar atau keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sholat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Syarat. Tujuan sholat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Ia merupakan tiang agama di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan sholat. Adapun tujuan didirikannya sholat menurut Al-Quran dalam surat Ankabut ayat 45 yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dari unsur kata-kata melaksanakan itu tidak mengandung unsur batiniah, sehingga banyak mereka yang Islam dalam melaksanakan sholat tetapi mereka masih berbuat keji dan mungkar. Sementara kata mendirikan selain mengandung unsur lahir juga mengandung unsur batiniah, sehingga apabila sholat telah mereka dirikan, maka mereka tidak akan berbuat jahat. Syarat-syarat rukun wajib syahnya sholat adalah: 1. Syarat wajib sholat. Yang pertama Islam. Yang kedua balik. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mencapai usia 7 tahun dan pukullah mereka jika belum mengerjakan sholat ketika usia 10 tahun dan pisahkanlah tidurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang ketiga, berakal sebagai hadis yang artinya, telah diangkat pena itu dari 3 perkara, yaitu anak-anak sehingga dewasa atau balik, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga ia sehat kembali. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang keempat, suci dari hadas dan najis, baik kecil maupun besar. Syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci badan. Pakailah dan tempat sholat dari pakaian yang bersih dan tempat sholat yang bersih dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, dan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Artinya tidak sah bila dikerjakan belum masuk waktu sholat atau telat habis waktunya. Sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 103, yang artinya,
Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana bisa. Sesungguhnya, sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang kelima, menghadap kiblat. Rukun sholat biasa juga disebut fardu. Perbedaan antara syarat dan rukun adalah bahwa syarat merupakan sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan amal ibadah itu dikerjakan. Sedangkan pengertian rukun atau fardu adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan atau amal ibadah pada waktu pelaksanaannya suatu pekerjaan atau amal ibadah tersebut. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama niat, yaitu menyengaja atau mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang tiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dan tumak ninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumak ninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak ninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Yang kesembilan, duduk yang terakhir. Dan yang ke-10, membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Pada tasyahud akhir setelah membaca tasyahud. Yang ke-11, mengucapkan salam. Yang ke-12, tumak ninah pada setiap gerakan. Yang ke-13, tertib. Maksudnya ialah melaksanakan ibadah sholat harus berurutan dari rukun yang pertama sampai yang akhir. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan. Yang kedua, tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat seperti berhadas, terbuka aurat. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Pernahkah kami berbicara pada waktu sholat? Masing-masing dari kami berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya, sehingga turun ayat, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Hadis riwayat jamaah ahli hadis kecuali Ibnu Majah dari Zain bin Arqam. Yang keempat, banyak bergerak dengan sengaja. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, menambah rukun fi'il seperti sujud 3 kali. Yang ketujuh, tertawa. Adapun batuk, bersin tidaklah membatalkan sholat. Yang kedelapan, mendahului imam sebanyak 2 kali khususnya bagi makmum. Cara mengerjakan sholat. Yang pertama yaitu menghadap Ka'bah. Yang kedua berdiri. Yang ketiga kewajiban menghadap sutrah. Yang keempat niat. Yang kelima takbiratul ihram. Yang keenam mengangkat kedua tangan. Yang ketujuh bersedekah. Yang kedelapan memandang tempat sujud. Yang kesembilan membaca doa iftitah. 10 membaca ta'awuz. 11 membaca Al-Fatihah. 12 membaca amin. Yang ke-13 bacaan surah setelah Al-Fatihah. 14 ruku. 15 i'tidal dari ruku. 16 sujud. 17 bangun dari sujud. 18 duduk antara 2 sujud. 19 duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang ke-20 salam. Macam-macam sholat fardu. Yang pertama, sholat zuhur. Yang kedua, sholat asar. Yang ketiga, sholat maghrib. Yang keempat, sholat isya. Yang kelima, sholat subuh. Hakikat dan tujuan pembelajaran sholat. Pembelajaran adalah proses mengajar yang terdiri dari 2 kata, belajar dan mengajar. Belajar menurut Fatah Syukur adalah proses penyampaian pesan dari saluran atau media tertentu ke penerima pesan atau disebut proses komunikasi. Pembelajaran adalah
suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sholat adalah suatu bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Orang yang selalu mendirikan sholat hatinya bersih dan jernih, jauh dari kotoran-kotoran dosa, serta jauh dari perbuatan maksiat, serta segala perilakunya selalu memancarkan cahaya ilahi. Sebagaimana dalam Al-Quran, yang artinya, apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah Sallallahu alaihi wasallam, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam pembelajaran salat fardu mempunyai dimensi kognitif dan psikomotor yang harus dicapai. Pada bab salat yang dibahas adalah masalah macam-macam salat fardu, gerakan salat fardu, dan bacaan salat. Apabila sholat adalah salah satu ibadah mahdoh yang diwajibkan oleh Allah, untuk itu dalam pelaksanaannya seseorang diharuskan dapat mengerjakan secara praktek dengan baik dan benar. Untuk itu, dalam proses pembelajaran sholat fardu, metode demonstrasi menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. Kesimpulannya, sholat adalah salah satu mahdoh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam pelaksanaannya seseorang diharuskan dapat mengerjakan secara praktek yang baik dan benar. Untuk itu, dalam proses pembelajaran sholat fardu, metode demonstrasi menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.